Kalau bisa dua-duanya saja dinaturalisasi kan, biar kita mendapatkan dua pemain gitu. Karena mumpung mereka memang nanti istilahnya sudah berniat untuk membela timnas Indonesia, ya kenapa enggak kita welcome. Dan memang kita membutuhkan pemain-pemain keturunan kok teman-teman. Sekarang contohnya di timnas Indonesia U19 sejauh ini ya, kita melihat peran dari Jens Riven kan bagus ya kan. Pada saat dia menjadi starter, dia bisa mencetak 2 gol, memberikan 2 assist, memberikan 4 umpan kunci. Valber Jardim menjadi pemain yang penghubung atau menghubungkan lini tengah ke lini depan. Jadi kita masih butuh. Kabar terbaru naturalisasi Mauro Zylstra dan Ole Romeni, siapa datang ke Jakarta di bulan September. Pemain di garis depan, karena ini yang menjadi salah satu titik lemah di samping sektor penjaga gawang. Karena kita tahu bersama saat ini kita hanya punya Rafael Struijk. Memang dalam pemanggilan pemain ada Dimas Derajat yang dipanggil pemain dari Persib Bandung ya. Ramadan Sananta dari Persis Solo juga ikut di bawah menuju ke Jeddah. Ini kan pemain-pemain nomor 9 namanya depan. Kalau Rafael bukan, karena dia tipikal pemain yang lebih melebar, yang bermain di sisi flank. Hanya saja dimanfaatkan oleh STY untuk bisa taruh di depan. Nah, kita butuh, STY butuh. Nama Mauro Zylstra dan Ole Romeni santer disebut sebagai rekrutan baru lewat jalur naturalisasi untuk timnas Indonesia, siapa yang datang ke Jakarta di bulan September nanti. Di saat jeda internasional untuk pertandingan agenda FIFA khususnya kualifikasi Piala Dunia, para pemain di Eropa memang mendapatkan libur. Terutama mereka yang tidak dipanggil ke tim nasional. Oleh karena itu, antara tanggal 3 sampai dengan tanggal 7 September tahun 2024, dikabarkan akan ada pemain keturunan yang datang. Mereka akan menjalani proses naturalisasi dan menempuh persyaratan yang ditentukan Kemenkumham maupun Kemenpora. Dari 2 nama yang beredar saat ini, disebutkan salah satunya Mauro Zylstra yang paling berminat menjalani proses naturalisasi. Kendati demikian, belum diketahui proses tersebut apakah akan ditempuh atau tidak. Sebab, seorang pemain yang menjalani proses ini, mesti melepas kewarganegaraan sebelumnya. Pengamat sepak bola, Sabto Haryo mengungkapkan, keduanya adanya striker yang dibutuhkan sebagai kepingan pool dari formasi Sintayong. Mereka adalah striker yang kita cari, bagaimana cara bermain dan kontribusi terhadap klub, kata Sabto Haryo. Menurut dia, baik Mauro Zylstra maupun Ole Romeni punya kemampuan mencetak gol secara reguler dan konsisten. Hal tersebut justru menjadi kelemahan dari timnas Indonesia, karena tidak memiliki sosok striker nomor 9 yang tajam. Kita mencari striker nomor 9. Untuk level Asia dan dunia memang butuh bomber yang sekelas Ole Romeni, tuturnya. Kendati demikian, Bung Sabto juga menyebutkan bahwa ada faktor non-teknis apakah mereka bisa datang dan bermain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Selain dari aspek persyaratan, tentu yang perlu diperhatikan apakah pemain tersebut sesuai dengan strategi dan kebutuhan dari Sintayong. Untuk Ole Romeni itu pasti yang dicari Sintayong karena pemain grade A. Tapi kalau untuk Mauro, belum tentu itu kebutuhan dari STY, sebutnya. Di kesempatan yang sama, ex-Komdis PSSI, Hassani Abdul Ghani mengungkapkan, proses naturalisasi tidak mudah. Pertama kita melihat data supaya tidak salah dengan hukum FIFA. Sebab, hukum negara jauh lebih mudah, katanya. Syarat yang mutlak dalam proses ini misalnya, apakah punya tanda lahir kakek, nenek atau ayah, ibu yang membuktikan masih ada garis keturunan. Misalnya saat mengurus Rafael Struijk, itu adalah syarat pertama yang dicari. Ketika ada, bisa diproses. Ada satu persyaratan yang seringkali menjadi masalah, yakni, surat pelepasan kewarganegaraan. Seringkali proses ini yang membuat terhambat. Kasus ini terjadi ketika memproses Sandy Walsh. Dia mengurus surat tersebut di Kedutaan Besar Belanda yang ada di Belgia, ternyata mereka tidak bisa mengurus dokumen dimaksud. Surat tersebut tidak diketahui oleh kedutaan besar. Surat tersebut ternyata hanya bisa diurus di Kedutaan Besar Belanda yang ada di Indonesia, karena menyesuaikan peraturan yang ada di sini, tuturnya. Hassani menambahkan, pengurusan naturalisasi tersebut mencapai 25 persyaratan yang harus dipenuhi. Berkaitan dengan Mauro Zylstra dan Ole Romeni, tentu mereka harus datang sendiri. Mauro memang sangat berminat sekali,
tetapi apakah dia dipilih oleh STY? Bila dilihat dari sisi materi, tentu Ole Romeni lebih baik kualitasnya dari Mauro. Yang jadi pertanyaan, sambung dia, Ole Romeni belum pernah menyatakan akan menjalani naturalisasi. Kalau dia belum datang mengambil surat pelepasan kewarganegaraan tersebut, ia bisa berubah di last minute, tuturnya. Sedangkan Kevin Dix memang sejak awal tidak mau. Kemudian Miss Hilgers yang sudah menyatakan minat, tetapi last minute batal. Alasannya belum siap, masih berharap dipanggil timnas Belanda. Jadi tunggu dulu siapa yang akan datang ke Indonesia, ungkapnya. Ditambahkan Hassani, proses naturalisasi memang tidak mudah, karena menyangkut seseorang yang harus pindah kewarganegaraan. Timnas Indonesia dikabarkan bakal kehadiran pemain naturalisasi baru pada saat FIFA Matchday. Pelatih Sintayong diprediksi bisa memiliki mesin gol Eropa berkualitas. Kabar hadirnya pemain naturalisasi baru tersebut disampaikan sendiri oleh anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga dalam channel YouTube pribadinya. Dirinya mengatakan bakal ada pemain keturunan yang tiba di tanah air saat FIFA Matchday berlangsung. Lebih rincinya, Arya Sinulinga menjelaskan jika para pemain keturunan akan hadir di Indonesia untuk mengurus dokumen naturalisasi di kisaran tanggal 3 hingga tanggal 7 September tahun 2024. Akan tetapi, meski meyakini bakal ada pemain keturunan yang sedang menjalani proses naturalisasi, Arya tak mau menyebut siapa sosok pemain tersebut. Ada pemain keturunan yang sedang kami proses, tapi kami tak mau koar-koar untuk menyebutkan nama yang akan dinaturalisasi. Dokumen-dokumen sudah kami siapkan. Pemain ini harus menjalani proses terlebih dulu, kata Arya Sinulinga pada tanggal 21 Agustus tahun 2024 lalu. Pemain ini akan lebih dulu ke Indonesia karena ada proses administrasi yang harus dilalui. Pemain baru bisa datang di atas tanggal 5 September tahun 2024, atau ketika FIFA Matchday. Bisa saja datang tanggal 3, 4, 5, 6, 7 dan kita lihat nanti siapa yang akan hadir, lanjut Arya Sinulinga. Meski tak menyebutkan nama pemain, namun dalam beberapa waktu terakhir sempat beredar kabar jika ada dua bintang yang berpeluang besar jadi naturalisasi baru timnas Indonesia. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best.